validitas eksternal atau transferability. Nah, validitas eksternal atau transferability ini merupakan derajat ketepatan ya, atau bisa diterapkannya hasil penelitian itu ke populasi di mana sampel itu diambil. Jadi artinya di situ ada kalau misalnya seperti di dalam analisis kuantitatif ya, itu kan kita harus bisa mengatakan bahwa sampel itu mewakili populasi. Nah, validitas eksternal juga sama seperti itu, kira-kira mengatakan bahwa apakah si hasil penelitian itu berlaku untuk semua populasi, bukan hanya sampel yang kita ambil saja gitu. Ada 4 faktor yang mempengaruhi validitas eksternal. Yang pertama adalah pengaruh seleksi atau selection effect, di mana responden yang terpilihnya itu ternyata tidak merepresentasikan populasi yang dikonstruksikan. Jadi ternyata kan misalnya kadang ada satu saja gitu ya, orang yang memiliki kebiasaan yang berbeda gitu, orang yang memiliki pandangan yang berbeda. Nah, sehingga akhirnya ketika kita salah mengambil orang tersebut, responden itu tidak merepresentasikan populasi yang ingin kita konstruksikan gitu. Nah, berikutnya adalah pengaruh situasi tempat penelitian atau setting effect. Kadang ada fakta di mana temuan penelitian itu semata-mata merepresentasikan situasi tempat penelitian saja gitu. Jadi hanya berlaku di dalam di kawasan itu saja. Tapi mungkin penelitian yang sama ketika diterapkan di tempat lain itu dia bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, lalu ada pengaruh sejarah ya, di sini merupakan fakta bahwa temuan penelitian itu bisa merepresentasikan keunikan dari pengalaman-pengalaman sejarah atau kejadian-kejadian yang di masa lampau. Lalu ada pengaruh konstruksi ya, dinyatakan bahwa fakta konsepsi penelitian itu hanya berkesesuaian dengan respon dengan penelitian itu sendiri. Nah, bagaimana cara untuk menilai kualitas atau akurasi penelitian untuk meningkatkan validitas eksternalnya? Yaitu bisa dilakukan dengan pengumpulan data, wawancara, observasi, dan rekaman. Lalu dilakukan di tahapan analisis data itu kita cek kembali ya kategorinya itu dengan meliput semua data. Jadi kita benar-benar mengumpulkan semua data, dan data itu jangan sampai ada data-data yang hilang atau ada informasi yang hilang gitu ya. Kemudian kita memilih mana data-data yang relevan yang bisa kita analisis, mana ya data-data yang sebenarnya tidak relevan sehingga kita tidak perlu melakukan analisis. Nah, lalu memastikan kembali data yang kita kumpulkan itu sesuai dengan realitas yang ada di lapangan. Kemudian ada pengecekan dengan partisipan dan ahli gitu ya. Jadi ada seringkali melakukan pengecekan antara si partisipan yang kita tentukan itu dengan dengan peneliti gitu. Nah, uji validitas eksternal itu bisa dilakukan dengan uji transferability ya, yaitu derajat keterpakaian hasil penelitian untuk diterapkan di situasi yang baru dengan orang-orang yang baru gitu. Karena tadi kita memiliki keyakinan bahwa si penelitian yang kita miliki itu sudah mewakili populasi ya. Sampel yang kita ambil itu bisa merepresentasikan dari populasi, maka kita bisa mengatakan bahwa si penelitian kita juga bisa diterapkan untuk situasi yang baru ya, dengan orang-orang yang baru. Nah, mengapa uji transferability ini perlu dilakukan? Karena bisa membantu memutuskan kepada kasus yang sama tidak atau bisanya diaplikasikan si kasus tersebut gitu ya, atau kita bisa misalnya memilih atau mencari sumber lain yang bisa diaplikasikan di dalam kasus kita gitu. Nah, dalam kondisi apa transferability itu bisa dilakukan? Ya bergantung dari pemakainya gitu ya, bergantung dari si penelitinya. Ketika kita ingin menggunakan penelitian ini, apakah si penelitian ini bisa dilakukan di kasus lain atau tidak gitu. Nah, bagaimana mengantisipasi dari penelitian ini? Peneliti itu tentu supaya kita bisa penelitian kita itu bisa digunakan di tempat lain, bisa diterapkan di settingan yang lain, itu artinya kita harus membuat laporannya itu secara rinci, jelas, sistematis, dan bisa dipercaya. Nah, ketika pembaca laporan penelitian itu mendapatkan gambaran yang lebih jelas, misalnya seperti semacam apa suatu penelitian itu dapat diperlakukan, maka si laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas. Jadi ketika kita bisa menjelaskan dengan baik pada kondisi apa sih penelitian ini bisa dilakukan, nah itu artinya penelitian kita itu sudah valid secara eksternal. Yang terakhir adalah utilization atau application atau action orientation. Di sini adalah kita melihat bahwa manfaat penelitian yang dilakukan itu sudah memberikan dampak gitu ya. Jadi apakah penelitian yang kita lakukan gitu itu memberikan manfaat yang nantinya itu bisa memberikan pengaruh yang positif gitu ya, pengaruh yang positif gitu. Jadi kita bisa mendefinisikan manfaat-manfaat penelitian apa saja yang dihasilkan ya. Kemudian siapa-siapa saja yang terkena dampak dari penelitian tersebut ya. Nah, apakah si manfaat-manfaat ini juga valid bagi penelitian
manfaat ini valid bagi penelitian, kemudian bagi peneliti-peneliti yang ada, kemudian bagi partisipan maupun bagi publik, dan apakah si hasil penelitian itu bisa menjadi suatu acuan untuk mendorong terjadinya tindakan sesuatu. Misalnya penelitian yang berkaitan dengan evaluasi dari studi kebijakan, gitu ya. Nah, dengan adanya evaluasi terhadap studi kebijakan ini, kita ingin tahu apakah si kebijakan ini bisa mengarah pada tindakan yang lebih positif atau konstruktif, gitu ya. Kita ingin tahu apakah si kebijakan ini berhasil atau tidak, gitu. Bisa dilakukan dengan penelitian kualitatif tadi ya, misalnya. Terus atau misalnya ada penelitian yang bersifat action research ya, action research. Jadi kita ingin tahu apakah si tindakan atau program-program yang ini tuh bisa mengencourage orang untuk melakukan sesuatu yang positif atau yang diharapkan oleh si pemerintahnya, gitu misalnya. Nah, jadi intinya di sini kita ingin melihat apakah si penelitian itu memiliki manfaat yang bisa digunakan ya, manfaat yang lebih luas yang bisa digunakan atau bisa dirasakan oleh pihak-pihak lainnya, bukan hanya peneliti tapi juga oleh partisipan yang yang menjadi setting, yang menjadi objek dari penelitian ini sendiri.